akan sedikit mengupas tentang bagaimana sebelum melakukan aksi nyata, melakukan tips aksi nyata yang bisa diterima oleh validator. Jadi tidak lagi harus revisi atau ditolak seperti itu. Jadi sebelum ke sana mungkin sedikit saya mengingatkan atau mengupas apa sih sebenarnya platform Merdeka Mengajar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah familiar banget nih dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi tapi terkadang supaya tidak membingungkan, kadang-kadang kita membahas di pelatihan mandiri, tapi kadang-kadang kita mengkaitkan juga dengan pengelolaan kinerja. Karena apa? Karena pada dasarnya kedua topik tersebut atau kedua fitur tersebut ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi tidak salah kalau kita sedikit ya melihat atau walaupun mengingat kembali sih sebenarnya platform Merdeka Mengajar itu seperti apa. Jadi platform Merdeka Mengajar itu adalah sebuah platform edukasi yang memang dirancang oleh Kemendikbud untuk menjadi teman kita Bapak Ibu guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau dahulu saat peluncuran kurikulum baik 2006, 2013 ataupun kurikulum yang sebelumnya, itu kan kita dari atas ya, kita yang di 2013 aja yang masih hangat di dalam pikiran kita. Ada namanya instruktur nasional. Nanti kita diundang untuk mengenalan, memahami seperti apa kurikulum Merdeka, kurikulum 2013. Setelah itu ada pelatihan namanya untuk instruktur provinsi, ada instruktur daerah atau IKA dan seterusnya, barulah penyebarannya. Sementara di dalam kurikulum Merdeka itu adalah bahasanya kita menjemput bola. Sekolah-sekolah harus dituntut aktif untuk bisa menjemput bola. Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan materi tentang kurikulum Merdeka semuanya sudah dituangkan di dalam platform Merdeka Mengajar ini. Apa saja? Di sana ada pelatihan mandiri. Apa aja yang ada dalam pelatihan mandiri? Jadi semua topik ada banyak ya, topik lebih dari 33 kalau SMP ya, topik di pelatihan mandiri itu. Kemudian komunitas belajar. Di sana adalah wadah bagi kita para guru untuk saling sharing. Mau kita bergabung dengan guru yang satu rumpun dengan kita atau mungkin kita mau bergabung dengan guru-guru lain yang ada di sana. Selain itu juga ada fitur seleksi kepala sekolah, ada refleksi kompetensi, ada LMS yang baru-baru ini adalah pengelolaan kinerja. Semuanya itu membantu sekali untuk mempermudah kita, karena yang perlu diingat adalah teknologi itu dirancang untuk mempermudah tugas kita. Nah, selain itu juga ada yang untuk fasilitas mengajar kita ada diberikan CPATP juga. Ini Bapak Ibu bisa melihat seperti apa CP ataupun alur tujuan pembelajaran kita masing-masing mata pelajaran setiap fasenya. Itu sudah ada, nggak usah cari-cari di internet yang lain. Di dalam platform ini juga sudah ada seperti itu. Kemudian perangkat ajar, Bapak Ibu butuh modul ajar, ada. Bapak Ibu butuh modul project, ada. Bagaimana? Cari di sana, lebih banyak dieksplorasi lagi. Begitu juga ada asesmen murid ini yang lebih ditekankan kepada untuk AKM kelas seperti itu. Kemudian ada kelas, ada video inspirasi, ada bukti karya dan juga ide praktik baik dan seterusnya. Jadi memang si platform Merdeka Mengajar ini membantu banget kepada kita untuk bisa melakukan pengembangan diri, untuk bisa melakukan proses belajar mengajar, memudahkan kita banget dan menjadi sumber inspirasi untuk kita menjadi lebih baik lagi, menginspirasi untuk kita melakukan inovasi-inovasi yang pastinya supaya kita bisa memberikan pelayanan terbaik kita kepada peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, itu tadi mengenai platform Merdeka Mengajar. Kita tahu bahwa PMM atau platform Merdeka Mengajar bisa banget digunakan menggunakan Android maupun di laptop atau PC Bapak Ibu. Jadi kalau untuk di laptop atau di PC Bapak Ibu tinggal masuk ke laman, kalau saya mudah saja pakai Merdeka Mengajar langsung klik login, langsung masuk saja. Kalau Bapak Ibu menggunakan Android atau handphone Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu di Play Store-nya
ambil yang namanya Merdeka Mengajar. Nanti akan muncul. Jadi Bapak Ibu bisa banget menggunakan si PMM ini, baik itu bisa ya digunakan hanya jika Bapak Ibu login dengan akun Belajar ID atau akun kemenak.go.id. Oke, itu ya Bapak Ibu. Tadi sudah ada ya penjelasan mengenai apa saja menu-menu yang ada di platform Merdeka Mengajar ya. Jadi ada pengembangan diri, itu berisi topik-topik pelatihan terkait dengan kurikulum Merdeka. Kemudian ada komunitas belajar, di mana menjadi wadah belajar bagi kita semua pendidik di Indonesia. Kita bisa pilih mau yang berdasarkan daerah, kita pilih berdasarkan mapel, kita pilih mungkin berdasarkan jenjangnya. Silakan Bapak Ibu tinggal sudah banyak ada wadahnya, Bapak Ibu tinggal bergabung saja ke sana. Kemudian ada video inspirasi yang merupakan kumpulan dari video inspiratif yang telah dikurasi oleh kurator-kurator di PMM. Kemudian di sana juga ada bukti karya yang merupakan tempat bagi kita menyimpan semua karya-karya kita. Jadi kita kalau sudah di situ, jadi ini macam base data juga jadinya ya. Big data, nanti kita bisa menyimpan semua dokumen-dokumen apa saja yang telah kita lakukan di sana. Kita pernah menerbitkan buku, silahkan diupload di sana. Kita pernah menerbitkan artikel, atau kita punya tulisan apa, buku apa. Kemudian mungkin membuat video pembelajaran, atau mungkin Bapak Ibu punya karya-karya apa saja, bisa Bapak Ibu bagikan di sana. Selain sebagai portofolio kita, juga di sana nanti akan menginspirasi teman-teman kita yang lain. Kemudian juga ada ide praktik baik, kemudian ada tentang kurikulum Merdeka. Di sana akan memberikan informasi yang lengkap mengenai prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka di sana. Kemudian ada asesmen murid dan juga perangkat ajar tadi. Ya, di perangkat ajar kita bisa mencari CP, ATP, kemudian juga di modul ajar, modul project, mungkin akan mencari buku, di sana semua ada di perangkat ajar. Jadi platform Merdeka Mengajar ini memberikan kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi kita kapanpun dan dimanapun, ya seperti itu. Oke, jadi salah satunya adalah yang akan kita bahas adalah fitur pengembangan diri. Jadi di fitur pengembangan diri khususnya di pelatihan mandiri. Jadi pelatihan mandiri tadi, kalau kita klik di platform Merdeka Mengajarnya, kita tadi pilih yang ini ya Bapak Ibu. Oke, yang ini pelatihan mandiri, tinggal kita klik, maka nanti akan munculnya seperti ini. Kita bisa lihat topik apa saja yang bisa kita lihat. Nanti kalau kita klik ini, topiknya apa saja nanti akan muncul, maka setelah muncul nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya per masing-masing topik. Kalau saran saya ambil dari yang atas sih, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin scroll ke bawah, mana yang paling menarik menurut Bapak Ibu pelajari, yang monggo silakan, tidak ada masalah. Tapi alangkah baiknya jika Bapak Ibu menyelesaikan tentang topik Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran, dan seterusnya. Minimal yang 7 teratas itu sudah Bapak Ibu pelajari, karena itu merupakan basicnya. Sebenarnya sih nggak harus berurutan, tapi setidaknya yang Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka itu kan pondasinya banget gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di dalam setiap topik, misalnya di topik Merdeka Belajar itu ada beberapa modul, ya. Di sana akan ada modul, misalnya modul 1, isi di setiap modul itu ada video pembelajaran, nanti ada latihan cek pemahaman dan juga cerita reflektif. Setelah modul-modul dalam satu topik selesai, nanti kita akan diarahkan untuk melakukan yang namanya post test ya. Setelah kita lakukan post test, baru fitur aksi nyata itu akan biru. Artinya kita bisa melakukan aksi nyata. Bagaimana yang menjadi dilema kadang-kadang ya, seperti tadi disampaikan di awal oleh Mbak Moderator itu,
kadang-kadang kita itu sudah melakukan aksi nyata, udah menunggunya lama, ternyata tidak diterima oleh validator. Bagaimana kan ada kesan atau ada sesuatu banget gitu. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Oke, baik. Jadi nanti kalau aksi nyata yang kita lakukan diterima, kayak kalau tadi yang tidak diterima, maka kita wajib melakukan revisi. Atau mungkin bisa jadi kita sudah lakukan revisi, masih ditolak, perasaan kita melakukan revisinya sudah sesuai, tapi ditolak, maka monggo silahkan nanti akan kita bisa mengajukan yang namanya banding. Setelah diterima, maka akan terbit sertifikat.